Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun kalian menonton video ini. Kenalin, nama gue Ahmad Arya Dafari. Gue adalah seorang mahasiswa dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Biar. Di sini gue akan sharing sedikit tentang bagaimana sih pentingnya memperluas pertemanan di area kampus. Oke, sebelumnya di sini gue ngomong gue lu aja ya, karena materi ini tuh ditujuin khusus buat calon-calon maba atau mahasiswa baru yang baru masuk, atau juga mahasiswa-mahasiswa yang udah lama ada di kampus. Jadi langsung aja kita masuk ke materi. Apa sih pentingnya kita harus memperluas pertemanan di kampus? Yang pertama, pada dasarnya manusia itu adalah sebuah individu yang sangat memerlukan interaksi dengan orang lain. Dimana kita baru lahir aja kita memerlukan bantuan orang lain, seperti proses belajar berjalan, kita belajar makan, belajar berbicara, sampai kita dewasa kita selalu membutuhkan bantuan dari interaksi orang lain. Jadi nggak mungkin kita sebagai individu bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Seperti contohnya saja, gue sebagai mahasiswa rantau yang asal dari Jakarta yang kuliah di Magelang itu nggak bisa hidup sendiri. Gue juga butuh bantuan interaksi dari orang lain buat ngejalanin kehidupan sehari-hari gue. Lebih simpelnya lagi, kayak lu semua ada tugas kelompok nih dari dosen. Nah itu kan lu nggak mungkin gitu keluar dari kelompok terus bikin sendiri doang tugasnya. Jadi lu tetap harus kelompok buat menuhi nilai lu. Jadi intinya kita sebagai manusia itu adalah makhluk sosial di mana interaksi itu sangat perlu. Oke, masuk ke poin selanjutnya adalah tujuan dari memperluas pertemanan itu sendiri. Tujuan yang gue tahu itu adalah tujuan itu bersifat subjektif, di mana setiap orang memiliki tujuannya berbeda dan setiap orang memiliki cara untuk mencapai tujuannya yang berbeda. Seperti contohnya mungkin kalau lu punya tujuan nih, misal gue suka banget sama film, gue suka banget nonton film, gue pengen jadi sutradara yang handal. Nah, tujuan gue untuk memperluas pertemanan tuh gimana ya caranya gue bisa belajar banyak hal yang semestinya, tapi karena gue ngambil jurusan ilmu komunikasi di Universitas Biar nggak ada yang jurusannya langsung menjurus ke perfilman. Jadi gue harus gimana nih mikirin gimana caranya gue bisa dapat ilmu buat jadi sutradara yang handal. Akhirnya gue memutuskan untuk nyari-nyari nih gimana ada organisasi atau kelompok atau UKM kampus ataupun UKM yang non kampus yang bisa bikin gue paham nih dengan perfilman atau persutradaraan itu. Akhirnya ada salah satu organisasi kampus yang gue masukin, namanya JMB, Jiwa Muda Berkarya. Nah di situ tuh gue belajar banyak banget gimana cara bikin film, gimana cara nulis skrip, gimana cara nata kamera yang bener, gimana cara ngomong yang bener. Nah itu kan tujuan gue memperluas pertemanan gue itu untuk memahami dunia perfilman, biar gue paham dengan cita-cita gue jadi sutradara yang handal. Itu adalah salah satu contoh tujuan dari pertemanan. Langsung masuk ke poin selanjutnya adalah manfaat. Nah manfaat ini tuh juga berkesinambungan dengan tujuan yang kita ingin tuju. Seperti halnya yang gue tadi bertujuan untuk masuk ke JMB ini, untuk memanfaatkan JMB ini sebagai sarana atau sumber pengetahuan gue terhadap dunia film, dunia persutradaraan. Timbul manfaatnya nih, gue bisa jadi paham yang tadi gue bilang, gue paham cara nulis skrip, gue paham cara nata kamera yang bener, cara lighting yang bener, cara acting yang bener, cara ngedirect yang bener. Tujuan gue yang awalnya cuma buat ngedirect aja bisa berkembang luas. Gue bisa jadi scriptwriter, gue bisa jadi kameramen, gue bisa jadi soundman. Nah itu adalah salah satu contoh manfaat dari memperluas pertemanan itu sendiri. Nah terus ada yang bilang, tapi kan kalau memperluas pertemanan tuh capek buat kita-kita yang sukanya menyendiri atau istilahnya introvert. Ya emang capek, tapi kan yang seperti tadi gue bilang, dengan memperluas pertemanan itu adalah salah satu cara untuk lu bisa nyampe ke tujuan lu. Kayak contohnya kalau misal gue introvert nih, gue pengen jadi sutradara yang baik. Emang bisa, gue nonton di YouTube gimana caranya ngedirect yang baik, gimana caranya produksi film yang baik. Tapi kan itu cuma sebatas teori aja, gue nggak bisa praktekin langsung.
kalaupun bisa gue praktekin langsung bakalan ribet. Gue harus jadi director, gue harus jadi scriptwriter, gue harus jadi talent, gue harus jadi kameramen di satu waktu. Jadi kita tetap butuh yang namanya interaksi atau pertemanan kita di era kampus. Kelebihan-kelebihan yang lain juga kayak kalau lu banyak pertemanan di kampus, lu bisa ngelatih public speaking lu bisa nyesuaiin diri lu di tempat-tempat, di kelompok-kelompok yang ada tongkrongan di kampusnya. Kayak misalnya ada tempat-tempat yang buat khusus ngerjain kelompoknya serius nih belajar, lu bisa masuk ke situ. Ada tempat yang khusus misalnya lu masuk suka musik, anak band, lu bisa masuk ke situ. Atau lu suka otomotif, lu bisa masuk ke situ. Jadi memperluas pertemanan tuh sangat bermanfaat. Apalagi kalau kita mikirin jangka panjangnya, kan kita nggak tahu teman kita bakalan jadi apa. Bisa jadi kita itu membutuhkan teman kita untuk pekerjaan, untuk menghidupi kehidupan kita sehari-hari. Jadi memperbanyak pertemanan itu sangat berguna untuk lu di waktu sekarang ataupun di waktu ke depan. Terus kalau kita udah paham nih manfaat, tujuan, sama kelebihannya, tapi kan masih banyak kekurangannya nih. Kayak di TV banyak tongkrongan-tongkrongan yang gak bener, yang menjerumuskan ke yang gak bener. Nah, kalau itu solusi dari gue tuh ada 3. Misal, lu dalam situasi ke dalam tongkrongan yang gak bener. Yang pertama, lu bisa ninggalin tongkrongan itu. Lu bisa ninggalin, lu bisa ganti tongkrongan yang baru, lu bisa cabut ke tongkrongan yang lain. Atau solusi yang kedua, lu bisa nggak dengerin persuasi-persuasi yang temen lu ajak nih. Kayak temen lu misal ngajak nggak bener nih, nah lu bisa jangan dengerin nih, bilang aja nggak mau ah. Atau yang ketiga, lu bisa ngeracunin temen tongkrongan lu ke arah yang lu suka. Ngeracuninnya tuh kayak misal lu suka film kayak gua, lu bisa ngeracuninnya tuh sedikit-sedikit dengan lu ngobrolin pengalaman lu syuting di tongkrongan, ngobrolin pengetahuan yang lu dapet. Otomatis lama-kelamaan temen-temen yang di tongkrongan lu itu juga bakalan ketarik sama hobi lu yang lu minatin. Jadi bakalan tongkrongan yang tadinya dianggap negatif jadi bakalan berubah ke tongkrongan yang dianggap positif. Setelah itu kalau kita udah tahu gimana kelebihan kekurangan, terus tujuan, terus manfaat, gimana sih caranya memperluas pertemanan di kampus? Kalau menurut gue sih itu gampang banget. Kayak lu mulai membuka diri lu sendiri aja ke orang lain. Kayak semisal hal kecil, senyum kepada orang yang lu papasan lewat. Setelah lu bisa senyum ke semua orang, yang tahap kedua lu bisa negor, terus lu bisa ngajak ngobrol. Pasti lama-lama orang itu bakal keinget nih, oh ternyata orang ini tuh ramah ke gua. Jadi kenapa nggak gue jadiin temen aja. Nah itu salah satu cara dari gua gimana caranya lu bisa memperbanyak pertemanan lu di kampus. Lalu ada cara yang kedua, misal bang gimana sih kalau gue kan introvert nih, gue malu gitu loh kenalan sama orang yang baru. Nggak apa-apa, tenang aja, lu bisa membiasakan diri lu dulu. Lu bisa misal contoh di dalam kelas lu yang introvert, lu yang diem, lu yang duduknya di belakang. Nah itu lu bisa diem dulu tuh di belakang, lu ngamatin, kayaknya gue kalau ngomong ini bakalan ngasih efek gini, gue ngomong itu bakalan ngasih efek itu. Gimana caranya lu bisa ngasih kesan baik ke temen-temen lu biar lu bisa diajak dengan sendirinya tanpa lu harus membuka diri lu dulu. Gue rasa itu aja yang dapat gue sharing ke kalian. Kesimpulannya adalah jangan menutup diri lu untuk sesuatu hal yang baru, karena lu nggak tahu kedepannya lu bakalan jadi apa, lu nggak tahu kedepannya lu bakalan membutuhkan siapa, lu nggak tahu kedepannya lu bakalan menjadi apa. Terima kasih karena untuk mendengarkan video ini. Dah.